Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Daud Firmansyah dengan NRP 15 2022-225. Perkenalkan, nama saya Raihan Arif dengan NRP 15 2022-222 kelas FF Sistem Operasi. Kenalkan, nama saya Wika Wikmawati dengan NRP 15 2022-220 kelas FF Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses boot. Pertama, pengertian proses boot. Proses boot adalah singkatan dari bootstrap yang merujuk pada proses awal saat komputer dinyalakan. Proses ini bertujuan untuk mengaktifkan dan mempersiapkan komputer agar dapat menjalankan sistem operasi. Selanjutnya, tujuan proses boot. Proses boot bertujuan untuk menciptakan kondisi awal yang diperlukan agar sistem komputer dapat beroperasi dengan baik, atau lebih simpelnya, untuk memastikan bahwa perangkat siap digunakan. Selanjutnya ada tipe-tipe proses boot. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dua tipe booting, yaitu warm boot dan cold boot. Pertama, warm boot. Proses memulai ulang komputer tanpa mematikan daya fisik atau kita dapat memencet atau menekan tombol restart pada komputer. Yang kedua ada cold boot. Proses memulai komputer dari keadaan mati atau dalam kondisi yang benar-benar tidak aktif. Berikutnya ada proses boot. Berikut urutan dan algoritma proses boot. Yang pertama, pengguna menyalakan komputer. Proses ini dimulai ketika pengguna menyalakan tombol daya pada komputer. Yang kedua, pemeriksaan sumber daya. Pemeriksaan sumber daya ini seperti power supply. Power supply ini adalah komponen yang memasok energi pada komputer dan mengeluarkan sinyal power boot. Jika bermasalah, proses booting tidak akan berlanjut. Yang ketiga, memulai CPU. CPU adalah Central Processing Unit pada otak komputer yang mengendalikan sistem operasi. Kita akan memulai beroperasi dan kemudian menyerahkan kendali pada BIOS. Yang keempat, proses Power on Self Test Post. Proses ini adalah serangkaian tes yang dilakukan BIOS untuk memeriksa komponen perangkat keras. Kemudian ada CMOS. CMOS ini bekerja sama dengan BIOS agar memastikan bahwa pengaturan yang ada di dalam CMOS sesuai. Yang kelima, membuat driver. BIOS membuat driver dengan yang diperlukan dengan benar pada tahap awal booting. Yang keenam, sistem bus. Sistem bus, BIOS menggunakan CPU untuk mengirimkan sinyal-sinyal melalui bus untuk memeriksa komponen dasar komputer berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, ada video. POS mengaktifkan tampilan video. Ini adalah saat pertama kali ada tampilan yang muncul di monitor komputer. Lalu yang ke-8, memori. POS menulis dan membaca data dari RAM sistem. Dilakukan juga pengujian pada RAM sistem untuk memastikan bahwa RAM berfungsi dengan benar. RAM sangat penting karena digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan program. Lalu yang ke-9, penyerahan kendali. Setelah POS selesai dan semua tes awal telah berhasil, kendali komputer diserahkan kepada proses yang disebut bootstrap loader. Dan yang terakhir, bootstrap loader. Ketika POS telah selesai, bootstrap loader akan diluncurkan. Bootstrap loader adalah program kecil yang bertanggung jawab untuk membuat sistem operasi dari penyimpanan komputer yang sesuai, seperti hard drive atau SSD. Setelah sistem operasi dimuat, komputer siap digunakan oleh pengguna. Berikut ini merupakan flowchart untuk proses boot sistem komputer. Lalu untuk spesifikasi yang dipakai,
Motherboardnya Aorus Z790 Master X01. Lalu RAM-nya RAM Corsair Vengeance LPX 16 GB 2x8 GB DDR4 DRAM 3200 MHz C16 memory kit. Lalu prosesornya Intel Core i9 11900K. Lalu untuk SSD-nya Samsung 970 Evo Plus NVMe N2 SSD 1TB. Untuk VGA card-nya Nvidia GeForce RTX 3080. Lalu untuk keyboardnya Corsair K70 RGB MK2 Mechanical Gaming Keyboard. Lalu untuk mouse-nya Logitech G Pro X Superlight Wireless Gaming Mouse. Dan monitornya Asus ROG Swift PG279KZ Gaming Monitor 27 inch 2K QHD 2560 x 1440 IPS, overclockable 160 Hz, G-Sync. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.